Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir bahasan kita, bahasan tentang haji adalah di rukun yang ketiga dalam kitab Sulamut Taufik. Di kitab Sulamut Taufik tidak terlalu detail tentang bahasan haji, termasuk juga bahasan tentang udhiyah alias kurban dan akikah. Jadi bahasan kurban dan akikah juga termasuk kelengkapan daripada pelaksanaan ibadah haji. Itu ada pada kitab namanya Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah itu lengkap bahasan seputar haji, lengkap bahasan seputar akikah dan seputar udhiyah kurban. Maka kalau kita cari di kitab Sulamut Taufik ini, mohon maaf, bahasan tentang kurban tidak ada, bahasan tentang akikah tidak ada. Maksudnya mengajak kepada bapak-bapak, mbok ya yang sempat di malamnya malam Rabu lari ke Darul Wasi'ah gitu. Jadi lari ke Darul Wasi'ah, barangkali mau ngaji kitabnya kitab Riyadul Badi'ah, tetapi intinya fikih juga. Makanya di kitab ringkasnya haji itu di halaman 78 itu cuma membahas 2-3 halaman. 2-3 halaman membahas pertama tentang masalah nusuk, nomor kedua tentang rukun haji, kemudian keparduan dan syarat haji, kemudian muharramatul ihram, termasuk juga ihram tentang dari mikot. Kemudian bahasan terakhir adalah tentang haramnya mengganggu binatang buruan. Soidul haramain, binatang buruan. Makanya di pasal yang ke-24 langsung membahas tentang halal dan haram. Bicaranya sudah masuk jual beli. Jadi singkat bahasannya. Tapi walaupun singkat, kita akan coba lanjutkan sesuai dengan bantuan sarah di kitab ini. Kemarin kita bahasan sampai di rukun yang ketiga, yaitu tawaf. Tawafnya tawaf di Ka'bah Baitullah. Disampaikan bahwa yang namanya tawaf itu bimanzilatis sholat. Tawaf itu sama kedudukannya dengan sholat. Di antara ibadah haji, rukun-rukunnya yang harus benar-benar memiliki wudu, suci daripada hadas, itu adalah tawaf. Bapak wukuf, nih mohon maaf tadi sudah wukuf di Arab Saudi tadi jam 4, karena hitungan wukuf itu ba'da zawal. Hitungan wukuf itu setelah tergelincir matahari, tergelincirnya matahari itu hitungannya tadi jam 4. Karena selisih 4 jam berarti masuk waktu zuhur, itu mereka sudah wukuf.
Makanya sebagian saudara kita ini sudah ada yang besok tuh melakukan sholat Idul Adha. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak? Memang ibadah itu lebih kepada waktu. Kalau bahasa sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa yang namanya sholat itu diwajibkan berdasarkan ketetapan waktu yang telah ditentukan. Jadi lagi-lagi bicara ibadah itu adalah waktu, bukan rujukannya tempat. Sekalipun di Mekah sudah wukuf, sekalipun di Mekah sudah melakukan wukuf di Padang Arafah, tetapi balik lagi ibadah itu ditentukan dengan waktu. Dan penentuan waktu kebijakannya adalah tempatnya masing-masing, daerahnya masing-masing. Cuma kadang-kadang gak habis pikir. Di kita kan selisihnya 4 jam lebih cepat, lebih dulu kan. Lebih cepat, lebih dulu. Kalau memang mau kita wukuf, ya kita yang duluan berarti kan. Yang harus apa? Yang harus melakukan wukuf gitu. Yang harus kemudian lebaran tuh berarti besok kita. Karena waktu lebih cepat. 4 jam kita. Tapi lagi-lagi saya bilang, dikatakan bahwa ibadah itu kebijakannya waktu setempat. Mungkin sana waktu setempatnya kayak begitu. Kalau kita ya waktu setempatnya berdasarkan ru'yah. Ya jelas, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Kalau bulan haji nggak perlu pakai ru'yah lagi di tengah-tengah. Ngapain menentukan lebaran pakai ru'yah lagi? Yang namanya ru'yah itu semuanya dilakukan di mana? Di awal. Ketika ketemu di awal tanggal 1-nya, maka tanggal 10 ketemu nggak? Ya tanggal 10 ya ketemu. Maka pemerintah sidang isbat menetapkan tanggal 1 Zulhijjah itu sudah final. Ulangi, pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah sudah final. Wong sudah ditetapkan jatuhnya hari Jumat kemarin. Maka ketika Jumat ketemu Jumat baru 8 hari. Ketemu Sabtu Minggu berarti berapa? 10. Berarti lebaran jatuhnya hari Minggu berdasarkan ru'yah. Tapi bicaranya kekeh kumereke. Masing-masing dengan prinsipnya. Ada yang berpatokan kepada ru'yah, ada yang berpatokan kepada hisab. Sampai sekarang Muhammadiyah masih tetap bertahan bahwa lebaran tuh Sabtu. Lebaran Sabtu karena hisab. Teman-teman Salafi juga sama. Mereka berpatokan lebaran itu adalah Sabtu. Karena apa? Rujukannya Mekah. Padahal saya bilang Mekah itu bukan rujukan ibadah. Rujukan ibadah itu waktu setempat. Bukan persoalan mau di Mekah sudah wukuf ataupun bukan, ataupun belum, tetap hitungan tanggal 10. Di kita ya hari apa? Di kita ya hari Minggu. Karena itu sudah berdasarkan ru'yah. Kau mau sholat duluan gak apa-apa. Ya berarti kan lumayan puasanya agak apa? Puasanya agak irit. Berarti kan tadi cuma 1 hari itu kita puasa. Besok sudah lebaran lagi kan? Nah, kan cakep. Kan yang namanya NU mah cakep. Apa coba NU mah? Pokoknya lebaran ngikutin pemerintah. Pas nanti mulai puasa ngikutin pemerintah. Pas lebaran ngambil yang paling cepet. Kan gitu. Siapa nih yang paling cepat lebarannya nih? Itu. Sholat 2 kali sah tidak? Ya sah.
Sabtu Minggu ikut nggak masalah, silahkan. Itu cuma yaitu tadi permasalahannya lagi-lagi kepada prinsip kita. Jangan pernah kemudian ibadah itu ikut-ikutan. Jadi lagi-lagi ibadah itu harus punya prinsip waktu. Nggak ada yang namanya ibadah keluar dari waktunya. Maka ketika bicara waktu, waktu yang mana yang berlaku? Di Indonesia bukan waktu Arab Saudi yang berlaku, tetapi waktu di mana? Waktu di negara kita. Itu. Jadi sekali lagi, rujukan ibadah apakah tempat? Bukan. Rujukan ibadah adalah waktu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjut bahasan tentang tawaf, satu-satunya ibadah yang disyaratkan mesti memiliki wudu di dalam pelaksanaan ibadah haji itu hanya tawaf. Tawaf itu mengharuskan orang menjaga wudhu, sehingga ketika batal di tengah jalan maka mesti diulang lagi apanya? Mesti diulang lagi tawafnya. 3 tuh keempat. Nomor keempat kalau di sini berarti halamannya halaman masih 79. Wasa'yu baina sofa wal marwati. Nomor keempat, pada rukunnya rukun haji itu adalah sa'yun. Sa'i itu berasal dari kata sa'a. Sa'a itu berjalan cepat atau lari-lari kecil. Jadi kalau orang sa'i berarti terserah pilihannya, mau jalannya jalan cepat atau mau lari-lari kecil. Itu namanya sa'i. Sa'i lari-lari kecil ternyata ada tempatnya, Pak. Maksudnya tidak semua ketika sa'i antara Sofa Marwah mesti lari-larian. Ada nanti ketika sa'i dan antara Sofa Marwah sa'i itu ada lampu hijau. Apa namanya, Pak? Pilar hijau. Itu ada namanya pilar hijau. Kalau belum masuk pilar hijau, itu jalan saja nggak apa-apa. Asal nanti ketika sudah masuk pilar hijau, itu agak lari-larian. Gitu. Agak lari-lari kecil, namanya sa'i. Berjalan cepat atau lari kecil, itu disebutnya sa'i. Oh, kalau begitu nggak jalan cepat, kalau nggak lari-lari kecil nggak sah. Tergantung. Kalau memang belum sampai kepada pilar hijau tidak masalah, sambil jalan pun. Tapi ketika sudah masuk pilarnya hijau, maka harus lari-lari kecil atau tadi berjalan cepat. Antara apa? Jawabnya baina Sofa wal Marwah. Dimulai dari bukit Sofa, kemudian ke Marwah, balik lagi Sofa, kemudian ke Marwah, balik lagi ke Sofa Marwah. Itu hitungannya Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, kemudian Marwah Sofa 4, dan ujungnya di Sofa. Gitu. Mulai di Sofa, ujungnya di mana, Pak? Ujungnya di Sofa. Ulangi. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, kemudian Marwah Sofa 4, kemudian susah apa sih? Iya, ujungnya di Marwah, betul. Jadi mulainya Sofa itu Sofa Marwah,
kemudian marwah, sofa, kemudian sofa, marwah, kemudian marwah, sofa, kemudian sofa, marwah, lagi marwah, sofa, kemudian sofa, marwah. Berarti ujungnya di mana? Di marwah ujungnya. Gitu. Baru nanti tahallulnya kita balik ke sofa. Karena nggak mungkin tahallul di mana? Gunting rambut di marwah tuh nggak mungkin. Bisa aja ya, ada ya. Biasanya kita tahallul itu di mana? Di sofanya. Selesai dari marwah, turun lagi ke bawah gitu kan. Baru guntingnya di bawah. Biasanya gitu. Itu kayak begitu. Bukit Sofa dan Marwah jangan ditanya. Sekarang bentuknya bukit bukan. Nggak ada bukit kan. Gitu. Pokoknya yang jelas tuh sekarang bangunan gedung yang memang sudah rapi gitu. Tidak ada istilah bukit tuh yang mana, nggak ada. Rata sekarang. Cuma memang tanjakannya tuh tanjakan sedikit lah gitu. Tanjakannya antara Bukit Sofa dan Marwah tuh. Bahkan kalau saya bilang yang namanya sofa bukan marwah, bukan bukit, karena adanya paling rendah itu. Yang mungkin marwah mungkin bisa disebut posisi bukit. Kalau sofa kan rendah, ada di bawah. Itu. Orang yang melakukan sa'i antara sofa marwah, filosofinya dia adalah mengenang sosok seorang ibu yang ketika rahimnya berguncang. Tahu seorang ibu kekuatannya di mana? Jawabnya itu di rahim. Kenapa memang? Rahim. Kekuatan seorang ibu itu adanya di mana? Rahim. Maka sebetulnya kalau kita memang memahami tentang filosofi ataupun napak tilas dalam pelaksanaan ibadah haji, nih kita nih sedang berbondong-bondong menteladani teladannya Nabi. Kok menteladani teladannya Nabi? Nabi kita Muhammad tuh punya teladan. Siapa teladannya? Ya Nabi Allah Ibrahim. Kok bisa begitu? Wong sebagian daripada syariat agamanya Ibrahim kita adopsi, kita pakai kok. Berarti Rasul tuh punya teladan. Siapa? Ibrahim. Dan hebatnya Ibrahim, teladan itu bukan cuma pribadinya, tetapi termasuk yang menjadi teladan itu anaknya, istrinya. Kalau Nabi teladan hanya beliau. Bapak perhatikan firman Allah di suratnya, surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayatnya ayat 21. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri Nabi, diri Rasul teladan. Hanya pada diri Nabi. Nggak dibawa anak, nggak dibawa istri. Tapi lihat yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman mengenai Ibrahim alaihissalam di dalam suratnya, surat At-Taghabun kalau tidak salah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Salah, Al-Mumtahanah ayat 4. Di surat Al-Mumtahanah ayatnya ayat 4 Allah berfirman, qad kanat lakum,
nyata terbukti ada bagi kalian uswatun hasanatun, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Tuh, kalau Nabi tadi hanya beliau, teladan ada pada diri beliau. Tapi kalau Ibrahim ada teladannya, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Ibrahim pun jadi teladan. Siapa dia? Istrinya. Siapa lagi? Anaknya, cucunya. Bahkan Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Dari mana gelar itu? Jawabnya karena Ibrahim telah betul-betul sempurna memberikan teladan, bukan cuma pada istri, pada anak, sampai cucu cicitnya Ibrahim semuanya turun temurun menjadi para nabi dan rasul. Makanya Ibrahim disebut dengan Abal Ambiya, bapaknya para Ibrahim disebut Abal Ambiya, bapaknya para nabi. Saat sa'i dari Safa dan Marwah membuktikan bahwa kekuatan doa seorang perempuan. Allah sudah bilang, mengutip perkataan Ibrahim, yang namanya Mekah itu sulit air, kagak ada air. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, istrinya sengaja menjual seluruh emas-emasnya untuk diwakafkan membeli pipa. Membeli pipa dialirkan ke tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Langsung disuling dari laut, dialirkan lewat pipa-pipa. Wakafnya tuh pipa, Pak. Saking susahnya air. Sekarang Bapak mau tukang bor yang profesional yang dibawa ke sana, mau ngebor berapa meter? Secara logika memang nggak bakalan nemu air. Wong Allah mengutip perkataan Ibrahim di dalam surat 14 ayatnya ayat 37. Robbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tempatkan sebagian daripada keturunanku biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya, yang ada di dekat Ka'bah Baitullah. Bahasa tidak ada pepohonan itu menunjukkan tidak ada apa? Menunjukkan tidak ada air. Lah emang Indonesia timbang buang saja apa? Buang saja kemudian batang singkong geletak dimanapun tumbuh. Tapi Arab Saudi nggak bisa begitu. Makanya tanda kiamat itu muncul tuh bukan di Indonesia, di Arab Saudi. Manakala tanah yang tadinya gersang, bebatuan, tumbuh dengan apa? Tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Itu tanda kiamat. Dan sekarang sudah mulai. Tapi nggak perlu kemudian dikatakan besok udah kiamat. Gitu. Nanti Ramadan besok ada duhon, Mbak. Ramadan besok tuh ada duhon. Duhon ditungguin, diprediksi akan terjadi. Ramadan yang tahun lalu ternyata duhonnya nggak datang-datang, Pak. Malu kan? Makanya urusan goib itu urusan Allah. Manusia itu sebatas memprediksi, ya silahkan. Sebatas memperkirakan, ya silahkan. Tapi jangan kemudian untuk menjadi asumsi publik. Paling tidak hanya untuk pribadinya saja. Untuk membentuk pribadinya lebih dekat dengan Tuhannya.
Tapi kalau kemudian malah ranah Tuhan diambil, seolah yang menentukan kiamat itu dia, itu namanya ngaco. Sekalipun pangkatnya ustadz, sekalipun pangkatnya kiai. Itu. Wah, terjadi kiamat, ini tanda-tandanya. Padahal cocok logi itu. Cocok logi doang, kenyataannya memang urusan kiamat itu Allah yang nentuin. Itu. Kekuatan seorang perempuan terbukti pada kejadian Sa'i dari Sopa dan Marwah. Melihat anaknya yang ditinggalkan Ghairi dzar'in inda baitikal muharram, ditinggalin begitu saja, nggak ditinggalin ATM, Pak. Lah kalau istri kita, lu mau berangkat kemana juga, mau keluar kota, mau berapa minggu, mau berapa bulan, silahkan. Asal tinggalin apa? ATM. Tinggal gesek aja. Ini ATM kosong. Ini tinggal di Ka'bah Baitullah nggak dikasih bekal apa-apa, Pak. Sampai kemudian Ibrahim itu apa? Sampai kemudian Ibrahim itu ditarik tangannya oleh siapa? Ibunda Siti Hajar. Wahai Ibrahim, apakah ini adalah rencana Tuhanmu, perintah Tuhanmu? Jawabnya apa coba? Ibrahim cuma ngangguk doang. Ya, harus memang begini saya tinggalin. Harus memang ditinggalkan sajalah. Itu sedihnya ditinggalin, anak masih kecil, ditinggalin tanpa bekal, langsung Ibrahim balik ke Palestina. Anak kelojotan pengen minum, Pak, kaget seorang ibu. Wong perbekalan nggak ada, lari kemana? Lari kemudian kemana? Lari ke Sopa, lari ke Marwah, kemudian kelihatan di Sopa, di Marwah ada air, kelihatan dari Marwah di Sopa ada Fata Morgana, ada air. Bolak-balik, capek. Disitulah rahim perempuan berguncang. Perempuan itu di dalam dirinya punya asma, namanya asma Allah, ya Rohim. Manakala rahimnya terguncang, dia meminta kepada Allah, berdoa dengan sekuat tenaganya, maka mesti apapun mesti terjadi, Pak. Itu hebatnya perempuan. Laki-laki mah doanya kagak seberapa, Pak. Laki-laki mah dibanding perempuan doanya nggak seberapa mustajab. Tapi ketika perempuan rajin doain suami, nggak perlu pakai ngikut usaha, nggak perlu pakai ngikut ngantor, nggak perlu pakai ngikut berbisnis. Cukup seorang perempuan doa untuk suaminya, doa untuk anaknya, doanya seorang istri itu luar biasa. Itu filosofinya Sa'i Marwah tuh, Sopa Marwah alias Sa'i itu menggambarkan tentang seorang perempuan yang rahimnya tergoncang sehingga hal yang mustahil terjadi, Pak. Apa coba? Mustahil tuh. Yang namanya batu cuma dikorek-korek sama kakinya bocah. Batu itu cuma dikorek-korek sama kakinya Ismail. Kakinya Ismail tuh cuma ngorek-ngorek batu karena pengen minum gitu. Tiba-tiba keluar air. Bapak bayangin, tukang bor aja ketika dibawa belum tentu dapat air, tapi kaki gitu. Ternyata kaki seorang bayi luar biasa. Itulah doanya yang mustajab. Seorang perempuan yang manakala hatinya kemudian terasa sakit, itu kemudian dia berdoa, mustajab doanya. Maka hati-hati, jangan pernah sakiti perempuan. Itu, jangan pernah tinggalkan perempuan, jangan pernah campakkan perempuan. Kalau bisa lebih baik nambah. Oh, sama aja menyakiti atau kalau begitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbala al-qiblata bisyai wa qala. Nabi ketika beliau melakukan sa'i menghadap dulu ke Ka'bah. Ini kan ada kesunahan menghadap ke Ka'bah. Saat menghadap ke Ka'bah tuh, emang kalau di kitab murah maka gak nemu keterangannya.
Di kitab murah mah ini kagak nemu. Makanya nyari kitab yang agak mehong dikit. Nah, ini kitab yang mehong. Tahu Pak Suro kitabnya mana? Hah? Terburu-buru katanya. Nih. Di kitab mehong tuh bahasanya ada hadis Nabi. Saat Nabi bersabda, waqala ayyuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, ayyuhan nas is'au, sa'ilah kalian. Sa'i kalian. Kenapa? Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Sa'i itu telah nyata dipardukan atas kalian. Jadi sa'i itu hukumnya memang termasuk dalam kategori rukun. Berdasarkan hadis Nabi bahwa sa'i itu dipardukan. Cuma ada cumanya. Sa'i itu tidak sembarang, melainkan ada syarat-syaratnya. Wa syurutuhu sab'atun. Syarat-syarat sa'i itu ada 7. Lihat di tengahnya, nggak ada ya Pak? Nggak usah dilihat kalau nggak ada. Wa syurutuhu sab'atun, syarat-syarat sa'i itu ada 7. Mana yang pertama? Yang pertama adalah bahwa sa'i itu mesti terletakkan setelah tawaf. Rukun yang sahih apabila dia telah wukuf di padang Arafah atau setelah tawafnya tawaf tawaf ibadah, maka di situ baru dia melakukan sa'i. Jadi posisinya sa'i itu harus ditempatkan mana? Setelah tawaf. Kedua, asani ayabda bil marwati al ula minas sofa. Yang kedua, ia harus memulai sa'i untuk yang pertama kali dari sofa. Pertama kali nih, memulai sa'i pertama kali itu adalah minas sofa. Minas sofa, dari sofa, dan untuk yang kedua kalinya dari marwah, begitu seterusnya. Maksudnya ngitung 1 dari sofa, ngitung 2 dari marwah. Sofa marwah 1, marwah sofa jadi berapa? 2. Jadi ngitungnya begitu. 2 tuh. Ketiga, ia harus melewati dengan melintasi dirinya akan seluruh tempatnya sa'i. Seluruh tempat sa'i sampai belokannya, belokan dari bukit ke sofa, ingin balik lagi kemana? Ingin balik lagi ke marwah, dari marwah ingin balik lagi ke sofa, itu kan ada belokan-belokannya, nggak boleh dipotong tuh, lewati semuanya, ikutin semuanya, seluruhnya harus terjangkau. Bahkan kata Syekh Imam Ar-Romli, diisyaratkan bahwa orang yang berjalan untuk menjajakan tumitnya, dan bagi orang yang berkendaraan gitu untuk beranjak hewan tunggangannya di dasar masing-masing dari sofa dan marwah. Jadi kalau memang bawa kendaraan harus ada di dasar sofa sama di dasarnya dasar marwah. Cuma sekarang siapa yang bawa kendaraan? Emang ada yang bawa kendaraan? Di lantai 3 itu khusus yang 3 yang juga nggak bisa jalan itu pakai motor. Sewa motornya itu 1 orang sekarang 57 real. Itu mulai kapan ya Pak Jia? Mulai 2018 ya? 18 kalau nggak salah istri 2017, saya nggak ikut sih sama orang tua. Udah kayaknya dari 2017 udah Pak Ji. Udah 2017 tuh udah kayaknya.
Nah, cuma saya memang belum ngalamin tuh. Belum ngalamin sampai siapa? Sampai kemudian melakukannya. 2017 belum. Kan saya terakhir 2017 gitu. Ya. Saya 2019 itu 50 real. Sekarang udah 57 real satu orang. Kalau yang tandem itu gocengan ya. Ya. Kita waktu 2013, 2017 bawa anak tuh memang masih di bawah, belum mulai. Kayaknya mungkin 2018 ya. Jadi dari Bukit Sopah dasarnya Bukit Marwah tuh memulai. Sopah mulai, Marwah tuh udah masuk hitungan 1. Dari Sopah ke Marwah 1, dari Marwah ke Sopah berapa? 2. Nah itu hitungannya yang keberapa? Yang nomor ketiga, keempat. Ia harus bersai sebanyak 7 kali secara yakin, walaupun terpisah-pisah. Saya bilang tadi kan kemarin tuh, keselang ke air dulu, keselang pipis dulu, boleh. Keselang pipis dulu segala macam, boleh. Boleh. Walaupun keselang-selang dinyatakan sah. Asalkan hitungannya berapa? 7. Itu kan. Nah kemudian yang nomor kelima adalah sa'i itu dilakukan di dasar lembah. Ini nggak masuk ini. Sa'i dilakukan di dasar lembah. Tibatnil wadi. Karena sekarang lembahnya aja nggak ada. Itu lembah nyiur kayaknya ini mah. Itu nggak masuk ini. Nomor ke-7, nomor ke-6, astadisu adamu soripi anhu. Tidak ada yang bisa memalingkan daripada sa'i, sebagaimana hal yang dilakukan oleh banyak orang awam yang bodoh, yaitu berlomba-lomba kecepatan. Ayo pada lari-larian, ayo kejar aku gitu kan. Itu berarti kan di luar apa? Di luar konteks sa'i. Kalau sa'i mah kan lari-lari kecil, nggak kemudian berlomba-lomba lari-larian. Berjalan cepat. Nah itu. Jadi bahasanya itu oleh pengarang kitab ini tidak seperti orang bodoh yang sengaja apa? Sengaja lomba lari biar agak cepat nih katanya. Nggak bisa. Nah, dan yang nomor keberapa? Yang nomor ke-7, ayyakuna mankusan wala mu'taridon, bahwa tidak terjadi sa'i secara jungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas. Itu mah apa namanya? Orang yang jalannya pakai tangan. Masa sa'i jalannya pakai tangan? Ya jelaslah yang namanya sa'i jalannya jalan pakai kaki. Hilapan Libni Hajar, aneh-aneh aja. Hilapan Libni Hajar berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya mencukupi alias sah sa'i dilakukan dengan jungkir balik, kata Ibnu Hajar. Sebab kalau Ibnu Hajar itu memang suka rada berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Itulah Ibnu Hajar yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan imam. Seorang imam yang bernama Ibnu Hajar, mondoknya aja 40 tahun. Kita mah bocah baru 3 tahun pengen kabur. Lain. Udah Isa kayaknya ya? Baik, sudah Isa kayaknya. Sepertinya itu aja Pak. Untuk bahasan haji, besok sudah haji kayaknya. Tapi nggak apa-apalah, kita lanjut saja sampai bahasan tentang haji. Bulan haji selesai, kita insya Allah bisa tetap lanjutkan. Itu untuk kajian kita malam ini. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.